Sebetulnya itu juga ya tergantung dari kita juga ya. Jadi kita memang dari awal memang harusnya terbuka kepada masyarakat. Artinya apa terbuka itu terutama dengan warga sekitar, ya. Karena ya orang yang di luar pesantren yang sangat dekat dengan kita adalah warga sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya ada di rumah, kembali lagi bersama kami dalam konten Podcast Tren Darussalam, Podcast Pesantren Darussalam. Dengan saya Ziana Alawiyah yang akan menemani teman-teman untuk kita mengobrol santai ya, dengan narasumber yang kita tunggu-tunggu saat ini, yaitu Dr. Zumratin Hasnawati. Ya, halo dokter Zumratin. Halo Ziana. Iya, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Ziana apa kabar nih? Alhamdulillah dokter Hasna, saya baik juga. Iya, ngomong-ngomong untuk dokter Hasna sendiri sekarang lagi apa nih sibuknya? Kalau saya sementara memang masih praktek, cuman saya cuma ambil praktek pagi di satu klinik ya, karena saya di samping punya bayi juga karena pandemi ya, jadi saya minimalisir praktek di luar karena saya punya anak bayi di rumah. Iya, agar nggak tahu capek juga ya dok ya. Betul, sisanya saya menjadi ibu rumah tangga ya. Iya dok, begini dokter, untuk akhir-akhir itu sebenarnya santri, wali santri dan beberapa yang juga masyarakat pada umumnya itu cukup resah terkait adanya berita klaster COVID di pesantren yang terutama di Banyumas sendiri dok. Nah mungkin dari dokter ada pandangan terkait hal itu? Iya, sebetulnya kemunculan klaster pesantren ini mungkin sudah diprediksi ya, diprediksi oleh pemerintah. Jadi ketika pemerintah itu mengizinkan pesantren untuk dibuka dan santrinya untuk masuk kembali ke pesantren, sebetulnya pemerintah sudah tahu konsekuensinya. Karena di pesantren ini antara dua ya, antara kalau memang aman, ya aman gitu, karena ibarat pesantren itu sebagai rumah gitu ya. Jadi rumah yang aman bagi banyak orang gitu ya. Rumah untuk jamaah gitu ya. Tetapi kalau misalkan kebobolan, sekali aja kebobolan, memang itu akan mudah sekali untuk menyebar. Tetapi pemerintah juga sudah memprediksi itu. Ketika penyebaran di pesantren itu lebih mudah untuk dikendalikan. Karena itu dalam satu lokasi dan itu ketika ada yang positif lebih mudah untuk dikendalikan dan dikontrol seperti itu. Iya, nah tapi sebenarnya gimana sih dok kok bisa muncul ada klaster pesantren itu padahal kalau terutama di pesantren kita ya di Pondok Pesantren Darussalam kan kita juga sudah menerapkan adanya PSBB ketat ataupun lockdown atau apapun istilahnya yang memang membatasi ya dok ya santri untuk keluar masuk. Dan saya yakin mungkin itu juga diterapkan di pesantren lain gitu. Tapi kok bisa kebobolan itu sebenarnya peluangnya dari mana saja sih dok? Iya, sebetulnya kita istilahnya cuma ikhtiar ya. Tapi semuanya itu tetap kita tidak bisa sepenuhnya secara sempurna untuk mengontrol semuanya ya. Nah, seringkali kebobolan di pesantren itu faktor resikonya itu ada 3 ya. Yang pertama itu di awal masuk santri itu masuk ke pesantren itu tidak di screening dengan baik. Ataupun mungkin ada beberapa pesantren yang memang tidak melakukan screening, jadi memasukkan santri begitu saja. Kalaupun mungkin ada screening, bisa jadi screeningnya tidak maksimal. Screening di sini dalam hal bukan hanya menanyakan bagaimana gejala yang dialami sekarang, apakah merasakan ini itu, pengecekan suhu dan sebagainya. Bukan hanya sebatas itu, tetapi kita juga harus mencari tahu bagaimana perjalanan si santri ini dari rumah, kemudian faktor resikonya, contoh di wilayah mana dia tinggal, kemudian apakah itu zona merah atau tidak, kemudian apakah di sekitarnya, di lingkungan sekitar rumahnya itu ada yang positif atau tidak. Kalau memang ada yang positif ya memang kita, itu kan faktor risiko tinggi ya, kita harus memisahkan dan juga mungkin barangkali kita menyarankan rapid. Yang pertama itu. Yang kedua, kita juga harus meminta, seperti dulu pondok kita juga meminta ya dari santri-santri untuk membawa surat sehat yang itu ditandatangani resmi oleh dokter. Dan untuk beberapa zona merah memang kita karantinanya dipisah ya gitu. Nah, selain screening itu juga kita seharusnya melakukan karantina secara bertahap. Jadi tidak serta-merta 600 santri atau
beribu-ribu santri ini dimasukkan langsung dalam satu hari ataupun hanya berjeda berapa hari. Tetapi kita harus melakukan jeda minimal 14 hari. Jadi berapa gelombang? Gelombang 1 masuk 14 hari karantina aman, baru gelombang 2 masuk seperti itu. Itu yang pertama dari screening. Nah, screening ini juga harusnya bukan hanya screening tentang gejala COVID, tetapi kita juga harus menanyakan bagaimana riwayat penyakit. Oh iya. Contohnya, misalkan ada santri yang ternyata memiliki riwayat penyakit bawaan seperti asma, gula darah gitu ya, atau DM, diabetes. Faktor resiko ya dok. Betul, itu juga kita harus prediksi antisipasi. Antisipasi itu ketika nantinya naudzubillah ada yang positif, maka yang akan mendapatkan resiko lebih besar. untuk lebih besar terkena itu ya memang yang memiliki comorbid. Betul, comorbid itu. Kemudian yang kedua adalah itu yang tadi ya screeningnya kurang maksimal. Yang kedua itu dari mungkin ketika santri sudah dilakukan PSBB ketat, tetapi dari keluarga pengasuh tidak melakukan PSBB ketat. Jadi masih ada kegiatan di luar, masih sering keluar masuk pesantren yang mungkin protokol kesehatannya tidak baik. Nah itu juga bisa sebagai pembawa virus itu masuk ke dalam pesantren. Yang terakhir itu adalah orang luar yang masuk ke dalam pesantren. Contohnya mungkin di pesantren kita ada ustadz dari luar. Seharusnya ustadz dari luar itu juga bagaimana caranya supaya kita jaga tetap melakukan protokol kesehatan baik di dalam pesantren maupun di luar. Nah, seringkali mungkin tamu dan sebagainya kita tidak tahu ya. Nah, itu masuk ke dalam pesantren dan dia tidak menerapkan protokol kesehatan. Nah, itu bisa menjadi pembawa virus seperti itu. Berarti memang dari berbagai jalur ya dok ya. Betul. Dan tapi alhamdulillahnya untuk perlu diketahui oleh teman-teman semua yang ada di rumah juga bahwa di Pondok Pesantren Darussalam itu alhamdulillah sudah berikhtiar ya untuk menerapkan atau mencegah adanya penularan itu dengan menerapkan protokol kesehatan ya dok ya. Iya betul. Alhamdulillah kita dari awal sudah mencoba ikhtiar untuk melakukannya dengan sangat maksimal. Ya, dan ada tim gugus tugas ya dok ya? Iya betul. Yang sudah men-setting atau merancang sedemikian rupa. Nah, tentunya kalau kita dan teman-teman itu tahu terkait gimana sih klaster pesantren itu bisa terbentuk, maka harusnya kita punya cara juga untuk mencegah. Nah, mungkin dari situ ada pencegahan yang bisa kita coba terapkan gitu dok terkait agar klaster pesantren ini nggak terbentuk di pesantren. Gitu. Iya, seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana faktor resiko si virus ini bisa masuk. Nah, dari situ kita cegah. Yang pertama melalui screening tadi. Screeningnya harus benar-benar yang maksimal. Jadi screening ada form tertentu yang itu memang ya menanyakan gejala betul, memeriksa suhu, memeriksa kondisi kesehatan santri saat datang, itu juga penting. Yang kedua juga comorbid ya, kita cari penyakit bawaan dari masing-masing santri ini. Kalau yang punya penyakit bawaan berat, misalkan diabetes, kemudian asma berat, itu memang tidak disarankan untuk kembali dulu ke pesantren. Lebih baik di rumah. Istirahat dulu ya. Betul. Nah, kemudian selain screening tadi juga kita karantina bertahap dengan baik ya. Jadi karantina itu betul-betul, jadi memang 14 hari ada ruangan khusus untuk karantina, melakukan karantina dengan protokol kesehatan ketat, terus kemudian diatur juga untuk pengambilan makan, mandi dan lain sebagainya. Terus kemudian ketika santri datang juga disemprot barang-barangnya dengan disinfektan. Kemudian yang kedua memang membatasi ya tadi PSBB ketat itu bukan hanya untuk santri ya, tetapi untuk pengasuh dan juga ustadz itu juga harus menerapkan PSBB ketat. Selanjutnya bagaimana caranya supaya kalau itu kan tadi pencegahan ya, terutama juga protokol kesehatan ya, menggunakan masker, kemudian cuci tangan dan lain sebagainya itu ya. Selain itu kita juga harus meningkatkan imun. Nah, tingkatkan imunnya dengan cara makanan-makanannya yang bergizi, kemudian kurangilah junk food gitu ya. Terus kemudian terus kadang itu susah ya itu ya. Nah, terus kemudian olahraga itu memang susah, tetapi itu merupakan usaha yang memang harus kita lakukan. Lebih mudah sih ketika kita di pesantren karena banyak temennya ya, jadinya lebih mudah untuk ayo bareng-bareng olahraga dan sebagainya. Kalau sendirian memang lebih malas ya untuk melakukannya. Nah, selain itu juga kita berdoa, ibadah lebih rutin, kemudian juga menjaga wudhu. Itu yang utama ya dok ya. Betul ya, selain kita ikhtiar semuanya memang kunci utamanya ya
di Meminta. penentu, yaitu yang Maha Melindungi. Betul sekali dokter. Saya juga sebenarnya sangat bersyukur juga karena ada di pesantren. Kalau misalnya saya melihat teman-teman yang di kos seperti itu ataupun ngontrak kan makannya kurang, mungkin makannya harus beli atau harus DO yang kalau kita kan ada disediakan ya dok ya. Jadi Iya, tinggal betul. dan terjamin untuk kesehatan, kebersihan dan gizinya insya Allah. Betul sekali. Gitu. Lalu dokter terkait pemberitaan dari media yang kita tahu juga bahwa kadang pengemasannya itu yang membesar-besarkan atau cukup memojokkan pesantren atau yang sekiranya itu memunculkan stigma negatif seperti dok. Nah itu sebenarnya harusnya bagaimana sikap bijak kita untuk menyaring info tersebut dokter, dan agar mana sih harus kita percaya gitu dok? Ya, sebetulnya itu juga ya tergantung dari kita juga ya. Jadi kita memang dari awal memang harusnya terbuka kepada masyarakat. Artinya apa terbuka itu terutama dengan warga sekitar, ya. Karena ya orang yang di luar pesantren yang sangat dekat dengan kita adalah warga sekitar. Sekitar pondok ya. Iya betul. Jadi kita harus mengedukasi mereka juga supaya mereka paham bahwasanya pesantren ini mulai masuk menerapkan protokol kesehatan. Dan juga punya resiko untuk ketika terkena itu bisa menularkan juga kepada warga. Jadi bagaimana caranya? Ya warga harus tahu bagaimana untuk mencegah penularan itu sambil saling mengingatkan. Itu perlu edukasi kepada warga. Soalnya nanti kalau misalkan naudzubillah ya ada terjadi kasus di dalam pesantren, itu nanti akan membuat heboh ya kalau warga. Tapi kalau misalkan dari awal kita sudah mengedukasi kepada warga, sosialisasi, kita mengajak warga juga untuk saling menjaga kesehatan dan juga menerapkan protokol, nah itu juga kedepannya akan mengurangi atau meminimalisir untuk terjadinya info yang salah paham. Yang pertama, tadi juga saran saya kalau misalkan ternyata nantinya di pesantren itu ada yang positif, itu jangan disembunyikan, tetapi kita harus komunikasi dengan dinas terkait, contohnya minimal puskesmas atau dinas kesehatan, pemerintah daerah, supaya cepat untuk tertangani dan kita bisa mendapatkan bantuan dengan cepat seperti itu. Berarti memang deteksi dini itu yang utama ya dok ya? Iya betul. Karena kadang kan mungkin ada yang orang-orang tuh sebagian takut mending nggak tahu gitu dok, gitu ya. Iya. Jadi mending ketahuan awal agar tidak semakin menyebarkan virus ya dok ya. Iya betul, karena mungkin kita nggak apa-apa ya OTG, gitu ya, sehat-sehat aja. Tetapi kita bisa menularkan kepada orang-orang yang mempunyai komorbid dan beresiko gitu, lebih berat gejalanya ketika terkena seperti itu. Nah di samping tadi kita mengedukasi warga, kita juga memang harus memberitahukan. Jadi semua wali santri itu harus paham bahwasanya putra-putrinya di sini sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Jadi ada kejelasan, transparansi itu deh. Betul. Jadi tidak menimbulkan kepanikan ketika ada berita-berita di luar. Jadi wali santri memang sudah tahu, anak saya di pesantren itu baik-baik saja dan terjamin tentunya. Betul. Lalu dokter, untuk tips trik gitu agar kita itu bisa tetap bertahan dalam kondisi yang seperti ini tuh gimana ya dok? Mungkin untuk santri sendiri terutama agar kan mungkin merasa terkekang atau mungkin karena nggak boleh keluar, adanya PSBB ketat gitu dok, terutama di Pondok Pesantren Darussalam sendiri. Iya, memang kejenuhan itu pasti ada ya. Iya. Bahkan mungkin tapi untungnya kalau di Pondok Pesantren itu kan banyak kegiatan, jadi mungkin melewati hari demi hari itu sangat cepat gitu ya. Beda dengan mungkin orang-orang yang di rumah hanya berdiam diri, tidak bekerja, kemudian hanya makan tidur kan lebih jenuh itu ya. Daripada santri. Nah santri ini kalau saya lihat terutama di Pondok Pesantren Darussalam ya, saya lihat santri-santri itu bahagia gitu ya. Bahagianya mungkin yang pertama karena mereka melalui hari-hari itu dengan banyak aktivitas, mengaji dan lain sebagainya, ibadah. Terus kemudian yang kedua adalah fasilitas. Jadi mereka bisa istilahnya hobi mereka itu bisa tersalurkan. Contohnya misalkan olahraganya juga lapangannya bermacam-macam. Kemudian yang hobi dengan media ya, seperti saat ini ya difasilitasi oleh anak Arus Informasi Santri ya Darussalam. Jadi mereka yang suka dengan syuting dan lain sebagainya itu bisa tersalurkan. Dan masih banyak lagi, dan mereka yang suka seni kadang ada yang paduan suara dan lain sebagainya. Betul, ya dong. Terus ada acara pentas seni dan lain sebagainya, itu sebagai salah satu cara untuk
menyibukkan diri dalam hal positif. Betul, Iya. supaya anak-anak santri juga tidak jenuh. Dan alhamdulillah di tempat kita juga memiliki fasilitas pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Contohnya misalkan koperasi. Kopdar, Itu juga iya. penting ya. Di pesantren-pesantren sebisa mungkin memang menyediakan itu. Seperti wifi itu juga penting. Oh iya, Ya, betul. karena memang itu Tugas kuliah. ya betul ya, karena sekarang mulai online. Online. Kuliahnya, sekolahnya, jadi itu diperlukan sekali ya wifi, fasilitas wifi. Kemudian perpustakaan ya bagi yang hobi membaca. Kemudian juga tadi ya koperasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya supaya tidak harus keluar. Terus kemudian bisa juga jajan-jajanan gitu ya. BPS dok sekarang yang lagi booming. Kayak ada kafe juga. Iya, ada kafe live ya. Nah itu juga penting ya. Iya. Itu juga bisa menunjang supaya santri itu tidak jenuh seperti itu. Wah, luar biasa ya. Kayaknya kalau di Pondok Pesantren Darussalam ini sudah cukup lengkap untuk menyediakan fasilitas untuk santri agar gak jenuh gitu ya dok ya. Ya memang kita usaha ya bisa mungkin bagaimana caranya. Kalau kita mengekang atau menutup atau melakukan PSBB ketat, konsekuensinya memang harus bagaimana caranya supaya santri ini tidak jenuh seperti itu. Dan itu bisa nih diterapkan untuk teman-teman di rumah yang mungkin santri, pengurus ataupun teman-teman yang punya pondok gitu ya dok ya, untuk bisa ikut diterapkan. Juga sebenarnya gini dok, kadang ada yang bertanya-tanya kalau misalnya di Pondok Pesantren Darussalam kan ada dokter Hasna, kemudian kebetulan juga ada teman-teman dari dokter muda, dari mahasiswa kedokteran ataupun kesehatan yang lain yang cukup banyak dan cukup bisa membantu adanya screening dan lain-lain yang tadi disebutkan. Nah, bagaimana dok ketika itu terjadi di pondok yang tidak ada tenaga medis dok, itu menjadi hambatan atau bagaimana ya dok? Iya, sebetulnya setelah kemunculan klaster pesantren itu mulai terpikir oleh kita semuanya bahwasanya seharusnya dokter-dokter itu banyak dokter yang harus mulai membawahi beberapa pesantren. Jadi tidak hanya, contohnya mungkin saya memang selama ini ya mengurusi hanya Pondok Pesantren Darussalam. Seharusnya mungkin saya bisa membawahi banyak pesantren, bukan cuma Pondok Pesantren Darussalam. Jadi saya bisa bertanggung jawab di beberapa pesantren, dan itu perlu ya seperti itu. Kalau saya dengar kemarin sih dari RMI katanya ingin mencetuskan itu. Nantinya mungkin akan seperti itu. Jadi ada beberapa dokter yang memang bertugas untuk bertanggung jawab terhadap beberapa pesantren seperti itu. Jadi agar bisa terpantau mungkin ya dok terkait kesehatan dan lain sebagainya. Iya betul. Terus satu lagi, ini kan kita lagi merintis juga ya, namanya Poskesantren, Pos Kesehatan Pesantren. Betul. Yang di situ nanti insya Allah saya akan praktek di situ juga dengan surat izin prakteknya. Nah itu juga kalau bisa saya menghimbau kepada semuanya, kepada semua pesantren terutama ya, untuk memiliki fasilitas itu, karena fasilitas itu penting. Contohnya misalkan ada santri yang sakit, kita bisa tangani langsung saat itu juga di Poskesantren itu. Seperti itu. Jadi mungkin karena juga sekarang pandemi nggak perlu keluar lagi ya dok ya, biar terminimalisir seperti itu. Iya betul. Mungkin terkait adanya hari ini kan kita pembahasannya nih tentang klaster pesantren ya dok ya, dan juga bagaimana sikap kita terkait hal itu. Nah dari perbincangan kita tadi mungkin dokter ada closing statement untuk hal ini. Kayaknya sudah selesai ya kita ya ngobrolnya. Nggak terasa ya. Nggak terasa. Oke. Terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah tadi kita sudah berbincang banyak hal tentang bagaimana klaster pesantren itu muncul. Tugas kita sekarang adalah untuk berikhtiar bersama-sama, bukan hanya saya di sini karena saya di Pondok Pesantren Darussalam, bukan hanya saya bertanggung jawab kepada Pondok Pesantren Darussalam, tapi saya bertanggung jawab juga kepada masyarakat dan juga pondok pesantren yang lain, karena kita semuanya bersaudara ya. Jadi saya mengajak untuk semuanya, untuk teman-teman yang ada di pesantren terutama, ketika membutuhkan tenaga medis, monggo silakan disampaikan kepada mungkin yang di sini di atasnya pondok pesantren mungkin ada RMI ya, bisa disampaikan ke RMI untuk jika membutuhkan tenaga medis di pondok pesantren. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah takut ya ketika kita corona itu bukan aib ya. Jadi
ini ya, corona, maksudnya orang yang terkena corona itu bukan suatu aib gitu ya. Iya, betul. Memang penyakitnya itu harus kita jauhi, tapi bukan menjauhi orangnya Nah, iya. ya. Jadi jangan sampai kita menjudge orang yang terkena corona itu sangat hina. Jangan sampai, karena kita tidak pernah tahu. Mungkin kita selanjutnya, naudzubillah min dzalik ya. Mungkin kita selanjutnya kita nggak pernah tahu gitu ya. Iya. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwasanya orang yang terkena corona itu sebagai suatu aib. Sehingga ketika sudah ada pemikiran seperti itu yang membuat mungkin ya pesantren-pesantren akhirnya takut untuk terbuka. Ya betul, Iya. di screening, kemudian dilakukan pengecekan kesehatan, kemudian di rapid maupun swab, yang pada akhirnya ketika nantinya ada yang positif malah tertangani dengan mungkin lebih lambat seperti itu. Berarti memang yang paling utamanya itu adalah komunikasi ya dok, baik antar betul. pihak dalam pesantren maupun dengan pihak luar agar semuanya bisa tertangani dengan baik dan Insya tanpa Allah. ada salah paham ya dok. Iya betul, insya Allah Dinkes, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam gitu Iya, ya betul. ketika ada yang positif ya akan ditindaklanjuti dengan cepat Dan seperti bersama-sama. itu. Betul. Baik, mungkin seperti itu untuk sesi konten podcast Trend pada kesempatan kali ini dengan narasumber kita. Terima kasih banyak Dr. Zumratin Hasnawati yang telah menyempatkan waktu ya dok di tengah-tengah kesibukannya dengan anak dan juga medis terutama ya praktik, namun telah meluangkan waktu untuk kita. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.